Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali melihat bukti kasih Allah. Ketika kami melihat bahwa kehidupan ini tidak terpisahkan dari pergumulan dan penderitaan, sesungguhnya sukacita, kegembiraan terus Tuhan hadirkan bagi kami. Kami dapat menikmati cicipan sukacita dan kemuliaan kekal di bumi ini. Itu semua karena kasih Allah. Allah yang bermurah hati kepada kami. Kami menyaksikan, menikmati alam yang begitu indah. Kami kembali mempunyai kesempatan merayakan ibadah di alam yang begitu indah. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan ketika sebentar kami kembali akan berbicara tentang penderitaan, kiranya kami terus disadarkan bahwa Allah yang berdaulat itu, yang menempatkan kami, menaklukkan segala makhluk di dalam penderitaan dan kesia-siaan, adalah Allah yang bermurah hati seumur hidup kepada kami. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, dan kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, abang kakak. Selamat pagi juga adik-adik remaja. Dan udah saatnya, kemarin saya ketemu ada satu PMK di Jakarta ini yang terus dengan konsisten memanggil saya Pak. Itu dari Stan, izin Pak. Itu gaya PAB banget ya, ASN. Izin Pak, gitu kan. Lalu saya tanya ke mereka, kalian panggil Alex siapa? Bang. Lah kenapa saya Pak? Lalu saya mukanya kali ya. Wah, banyak pergumulan. Pulang dari sesi kemarin, saya masuk kembali dalam pergumulan. Tentu dalam kasih sayang yang besar. Lalu anak-anak saya, terutama putri saya, memberikan sejumlah koreksi. Itu pergumulan anak-anak hamba Tuhan. Mengapa tadi Papa ngomongnya begini? Makanya kiranya ada perubahan di pagi hari ini. Kalaupun tidak, mari belajar bergumul dan kemudian mengucap syukur. Oke, tema sesi ketiga ini, mengapa aku menderita? Kita akan mengekspos Mazmur 69. Nah, pertama, jika kita melihat tujuan dan sasaran dalam buku acara, ketika berbicara mengapa aku menderita, mungkin kita akan berpikir, kita akan berbicara tentang teologi penderitaan. Mengapa penderitaan ada di bumi? Tetapi walaupun seperti kita lihat kemarin, bahwa penderitaan adalah bagian integral dari seluruh makhluk, tetapi kita tidak akan membahasnya pada hari ini. Kita akan melihat, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melihat buku acara, lalu bagaimana seorang yang menderita dan relasinya dengan Tuhan, sehingga seperti yang kita katakan kemarin, dari ratapan berubah menjadi tarian, dari tangisan sepanjang malam berubah menjadi sukacita di pagi hari. Bagaimana caranya? Dan kedua, bicara penderitaan di tengah-tengah suasana seperti ini terasa sulit. Walaupun saya tidak berharap. Tadi doa, waktu doa pelayan, bersyukur ya Tuhan, kami bergumur semalam karena cuaca. Tapi mungkin kita akan merasakan relate penderitaan kalau tiba-tiba hujan. Tapi kita nggak berharap. Kita aminkan doa panitia. Namun seperti kita lihat semalam,
Saya ulangi sedikit, pergumulan dan penderitaan bagian integral dalam kehidupan manusia. Roma 8 mengatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini. Mengapa terjadi? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kedaulatan Allah kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Tetapi pagi ini kembali kita melihat, seringkali dalam pergumulan saya memang kita cenderung melihat, apalagi generasi kita, masing-masing generasi melihat bahwa generasinya lah yang paling menderita, generasinya lah yang paling perlu dipahami. Tapi kita melihat bagaimana Allah betul-betul ketika berkata duka citamu akan berganti sukacita. Itu tidak hanya kita nikmati nanti kelak akan sempurna. Tapi kita sudah nikmati bukti kasih Allah itu. Kita cicipi di bumi ini. Sekarang di tengah-tengah pergumulan ini. Maka di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan itulah firman Tuhan menegaskan kepada kita. Ia adalah Raja semesta alam dengan segala kemuliaan, kekuatan dan kemahakuasaan. Dan umat Allah, hai para alumni dan keluarganya, sembahlah Dia, muliakanlah Dia, hai segenap umat Allah. Dengar dan tunduklah pada Allah yang berdaulat. Itu sesi pertama. Tetapi sesi kedua, sesi pertama mungkin terasa begitu menekan. Kita tidak punya pilihan, harus tunduk kepada Allah yang berdaulat. Tetapi sesi kedua membawa kita kepada kedalaman pengenalan Allah di tengah-tengah penderitaan. Allah yang kita sembah di tengah-tengah pergumulan itu. Ia Tuhan yang mengasihi kita. Wah, kiranya ini bisa menjadi ayat favorit kita. Seumur hidup Dia murah hati. Seumur hidup Dia murah hati. Maka panggilannya haleluya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dan sesi ketiga ini kembali di dalam realita dan pergumulan penderitaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai kepada pujian yang sejati, ungkapan syukur yang tulus, bagaimana memuji dan menyembah Tuhan dalam ketulusan di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi, kesulitan, tekanan, penderitaan tidak terhindarkan, bahkan menjadi titik kritis dalam kehidupan dan relasi kita dengan Allah. Saya lanjutkan cerita saya semalam. Charles Templeton, seorang rekan Billy Graham yang menobatkan begitu banyak orang. Namun pada suatu saat kemudian, dia melihat satu majalah Life, di mana digambarkan di sana ada seorang perempuan Afrika menggendong bayi yang sangat kurus dan sekarat. Lalu di bawah sana dituliskan bahwa sudah beberapa tahun tidak turun hujan di daerah itu. Membaca itu, Templeton, seorang yang beriman, seorang yang mempertobatkan banyak orang, marah dan bertanya, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan membiarkan dan Tuhan diam saja? Ia berkata, di mana Tuhan? Kalau betul Tuhan baik, seumur hidup Dia bermurah hati, mengapa itu terjadi? Dan tidak lama kemudian, Templeton yang begitu bergumul kemudian menuliskan buku Farewell to God.
my reason rejecting the Christian faith. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pergumulan, penderitaan begitu nyata. Menggoncang, mengusik relasi kita dengan Tuhan. Sekalipun mulut kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, Dia murah hati seumur hidup. Penderitaan betul-betul mempertaruhkan kepercayaan dan relasi dengan Allah. Dan itu juga yang terjadi dengan Daud di dalam Mazmur 69. Sebuah mazmur yang mengandung bagian-bagian yang sulit kita mengerti. Dan saya harus jujur, bagian itu kita tidak akan bahas pada hari ini. Secara khusus ayat 23 sampai ayat 29 yang sering dikenal dengan mazmur kutukan. Jangan catat nama-nama mereka dalam kitab kehidupan ya Tuhan. Begitulah amarah, emosi pemazmur di dalam penderitaan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin itu terungkap dari mulut seorang pemazmur yang begitu percaya, dipercaya ini adalah Daud. Yang begitu percaya akan kemurahan hati Allah. Namun kita tidak boleh meragukan, itu adalah bagian firman Tuhan yang telah diwahyukan kepada kita. Dan teman-teman tahu, selain Mazmur 22, Mazmur 69 merupakan Mazmur yang paling sering dikutip di dalam Perjanjian Baru. Baik di dalam kehidupan dan kematian Kristus. Dikutip oleh Lukas, dikutip oleh Paulus. Lalu bagaimana kita memahaminya? Teman-teman, Mazmur. Bagaimana cara yang paling baik memahami Mazmur? Mazmur menggambarkan secara nyata apa yang betul-betul terjadi dalam relasi Allah dengan umat Allah. Mazmur betul-betul memotret kehidupan umat Allah dalam relasinya dengan umat Allah. Mazmur mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan umat Allah paling dalam. Dan itu dinyatakan, diungkapkan secara nyata kepada Allah. Mazmur menunjukkan umat Allah menjalani, memproses seluruh kehidupannya. Saya pakai kalimat dari tujuan dan sesi. Bahkan ketika diambang pintu kehancuran sekalipun, di hadapan Allah. Dan itu perbedaannya dengan Charles Stapleton. Sekalipun Mazmur ini kita susah mengerti bagaimana Mazmur ini menggugat Allah. Tetapi itulah gambaran realita dari umat Allah. Dan kalau kita lihat Mazmur, apa genre yang terbanyak di dalam Mazmur? Mazmur ratapan. Lebih sepertiga Mazmur adalah Mazmur ratapan yang berisi keluhan, pertanyaan kepada Allah. Dan itu menggambarkan gambaran relasi umat Allah dengan Allah. Dan itu dinyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Mazmur 69. Mari kita mulai. Ada 37 ayat. Panjang kalau kita baca. Walaupun kita juga akan baca nanti. Itu paradoks. Panjang kalau kita baca. Walaupun kita akan baca sambil kemudian membahas bagian-bagian ini. Mazmur 69, sebagaimana halnya Mazmur ratapan, dimulai dengan seruan kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang besar, dimulai dengan seruan kepada Tuhan. Ayat 2. Selamatkan aku, ya Allah.
Selamatkan aku ya Allah. Dan itu seruan yang nyata diungkapkan kepada Allah. Di tengah-tengah penderitaan. Pemazmur memohon Allah menyelamatkan dia dari kesusahannya. Dia berseru. Dan ini begitu serius. Selamatkan aku. Ya Allah. Dan biasanya bagian-bagian ini kemudian diikuti dengan satu pertanyaan. Umumnya dalam Mazmur ratapan yang lain. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Itu mengungkapkan cakupan penderitaan yang sudah sedemikian lama. Wah, kita belajar. Mungkin sulit bagi kita. Kita memulai doa-doa kita harian dan langsung kita berseru kepada Allah. Selamatkan kami ya Tuhan. Berapa lama lagi keadaan seperti ini? Ada kita sebagian orang Kristen biasa berdoa kepada Tuhan dengan menyembunyikan keadaan hati kita yang sebenarnya. Christopher J. Wright dalam bukunya The God I Don't Understand, maafkan saya tesis saya ratapan. Jadi mau nggak mau tercermin. Kalau tesis saya teologi kerja, mau nggak mau tercermin. Jadi ratapan. Jadi saya bukan mengkritik. Christopher Wright mengatakan, di dalam gereja, di dalam persekutuan orang percaya, hampir tidak ada tempat mengekspresikan pengalaman-pengalaman rasa sakit. Maka orang belajar menyangkali perasaan-perasaan mereka yang sebenarnya di hadapan Allah. Ada suatu tuntutan, nah ini mungkin pelajaran juga bagi saya, dia menuliskan. Ada suatu tuntutan tersembunyi untuk menahan perasaan kita yang sebenarnya. Kenapa? Dari para pembicara saleh yang menyangkal ada emosi dan menganjurkan agar kita memiliki iman. Dan dia mengatakan dalam kurung kemudian, seolah-olah pemazmur tidak mempunyai iman. Lalu kita pura-pura berteriak, peki kemenangan. Meskipun tidak benar-benar kita rasakan. Dan bersamaan dengan itu kita memendam emosi yang sedang kita pergumulkan jauh di lubuk hati kita yang terdalam. Tadi saya ada dalam satu kelompok. Enggak usah lah ya, saya langsung dilihat. Ketika diperkenalkan pasangan demi pasangan. Mungkin kita bertepuk wow. Tapi mungkin perasaan yang terdalam kita bukan itu. Perasaan yang terdalam kita bukan itu. Dan kita tidak berani mengungkapkannya kepada Tuhan. Selamatkan aku ya Allah. Berapa lama lagi? Teman-teman nggak tahu kan di mana saya duduk tadi? Dan ungkapan, seruan, teriakan kepada Tuhan itu kemudian diiringi dengan keluhan. Bahkan pertanyaan seolah gugatan di pintu Allah. Mari kita lihat, ada 3 keluhan yang dinyatakan oleh pemazmur. Dan kita lihat kejujuran pemazmur. Ada ruang kejujuran di hadapan Allah. Ada 3 keluhan. Mari kita lihat pertama ayat 2 sampai ayat 5. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Bayangin ya. Ini penderitaannya, gambaran penderitaan. Air telah sampai naik ke leherku. Kalau kita
bisa berenang atau paling tidak menapaki kaki, air sampai ke leher sih nggak apa-apa. Kita masih bisa menari. Tapi kita lanjutkan. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Air sampai ke leher. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Berarti apa? Ada pergumulan, kehausan, ketidakhadiran Allah. Wajah Allah yang tersembunyi. Ada pertanyaan wajah Allah yang tersembunyi di sana. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Kalau kita lihat, wow, tidak secara kebetulan digunakan konsep. Kalau kita harus memahami ini, kalau kita pahami dalam konteks kolam renang, apaan sih? Air sampai ke sini lalu kakinya melayang-layang, apa penderitaannya di situ. Kita harus pahami dalam konteks perjanjian lama. Dan dalam konteks perjanjian lama, di mana kegelapan yang paling gelap? Di dalam air. Ketika terjadi gelombang yang menghanyutkan. Lihat Yesaya 43. Gelombang yang menghanyutkan. Air yang menakutkan. Itu adalah gambaran berada di dalam kegelapan, berada di dalam pergumulan yang besar, berada di dalam kesesakan. Tetapi kalau kita lihat kesesakan ini mungkin hanya kita lihat dari sisi, oh begitu banyak musuhku, begitu banyak penderitaan, begitu banyak yang memusuhi aku. Tapi inti dari pergumulan yang lebih dalam adalah Allah seperti menyembunyikan wajahnya terhadap aku. Di dalam penderitaan ini menjadi pergumulan kita. Seolah Allah bersembunyi. Di mana Allah? Seperti pertanyaan saya. Maafkan saya kalau saya harus ulangi. Kepergian papa saya begitu membekas. Nggak sanggupkah engkau Allah membuat papa melihat putriku yang tercinta itu? Di mana engkau Allah? Ini pertanyaan yang paling mendasar di dalam penderitaan dan pergumulan. Ketika kita tidak sanggup melihat kehadiran Allah, ketika kita tidak sanggup seperti Allah menyembunyikan diri. Mari kita lihat keluhan berikutnya. Yang kedua, ayat 8 sampai ayat 12. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Bagian ini mengingatkan kita di mana? Yesus membersihkan bait Allah. Ayo piak. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum yang menyanyi tentang aku. Bagian berikutnya terlihat penderitaan pemazmur karena ibadahnya kepada Allah. Penderitaan pemazmur karena cintanya kepada bait Allah, cintanya kepada Allah. Dan ini bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan orang-orang Kristen. Yesus dikatakan, di dalam dunia kamu pasti dianiaya.
Bagian pertama dan kedua ini memberikan gambaran kepada kita. Mengapa aku menderita? Salah satu bahkan sumber penderitaan yang lebih berat adalah ketika menderita tanpa, kalau saya pakai kutip ya, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Maka Mazmur ini lebih dikenal sebagai Mazmur orang-orang benar. Tetapi apakah kemudian masuk kita kemudian pada bagian berikutnya? Apakah keluhan bagian berikutnya? Keluhan bagian berikutnya membawa, kalau kita lihat eskalasi dari keluhan ini terus naik. Ada eskalasi, ada yang ketawa di belakang. Kita melihat pemazmur eskalasi dari keluhan ini. Ayat 20 sampai 22. Engkau mengenal celakaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanku. Celah itu telah mematahkan hatiku. Dan aku putus asa. Aku menantikan kebelas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini kembali nanti kita akan lihat, walaupun kita tidak bahas, akan digenapi di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Di bagian ketiga ini, pemazmur betul-betul sudah sangat kepayahan. Celah itu telah mematahkan hatiku. Aku berharap sia-sia. Tidak ada harapan. Bagian pertama ini mengungkapkan kepada kita keluhan karena penderitaan sebagai orang benar, orang yang tidak melakukan salah. Tetapi kemudian kita masuk pada bagian berikutnya. Bagian berikutnya, mengapa kita menderita? Lalu masuk kita dalam ayat 6 dan 7. Pengakuan dosa. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah. Dalam keluhan pertama kita lihat, pemazmur seperti menyatakan, aku orang benar dan aku menderita. Tetapi ia menyadari bukan tanpa kesalahan. Penderitaan, pergumulan juga disebabkan oleh kesalahan-kesalahan, keadaan kehidupannya di dalam dosa. Dan pengakuan dosa di hadapan Allah membawa satu ratapan di hadapan Allah. Ia menyadari dirinya, lalu menyatakan pengakuan dosa. Menarik kalau kita lihat ayat 7. Pengakuan dosa itu kemudian dihubungkan dengan kesaksian, dengan kemuliaan. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan. Bagian pertama ini kita melihat terasa memang sangat berat. Bagaimana pemazmur di tengah-tengah pergumulan mengungkapkan keluhan, pertanyaan kepada Tuhan. Tetapi ratapan tidak hanya berakhir di dalam keluhan. Ratapan itu yang membedakan dengan orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, orang yang putus asa di hadapan Allah. Seorang yang bernama Todd Billings, dia mengatakan, jika masih meratap, masih berharap kepada Allah. Sekalipun ratapan itu secara jujur menyatakan emosi-emosi, perasaan yang paling dalam, bahkan pertanyaan dan gugatan di hadapan Allah. Tetapi ratapan tidak pernah berakhir hanya di dalam keluhan. Ratapan adalah doa dan kita masuk kemudian kepada permohonan pertolongan kepada Tuhan. Ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Lihat,
demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskan aku oleh karena musuh-musuhku. Dan ini kembali menggemakan apa yang sudah kita lihat tadi malam. Inilah suatu proses yang jujur. Di dalam penderitaan ada rasa sakit, dan kita mengeluh, kita bertanya kepada Allah. Bahkan seolah menggugat pintu Allah. Kita melihat Allah tidak hadir. Tetapi di sisi lain, ratapan di dalam penderitaan adalah ungkapan, ekspresi kepercayaan kepada Allah. Dan menarik, kalau kita lihat di beberapa bagian ratapan, Mazmur ratapan selalu dimulai dengan kata tetapi. Ini bagian yang membuat bagian penting dari proses pergerakan ratapan. Setelah mengeluh, tetapi aku ya Tuhan, berdasarkan kasih setiamu, berdasarkan rahmatmu yang besar. Lalu ia menyatakan permohonan, pertolongan kepada Allah. Kalau kita lihat ungkapan Tuhan Yesus di Getsemani, kalau kita expose itu, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Dan itu ungkapan. Wah, saya pernah merenungkan itu dalam, apakah itu hanya ekspresi atau betul-betul kerinduan hati Yesus. Secara tulus Yesus mengungkapkan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Namun kemudian diikuti dengan ekspresi kepercayaan. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Kita seringkali loncat berbicara Mazmur pujian. Ketika berbicara Mazmur pujian, nanti memuji Tuhan atau memohon kepada Tuhan, kita seringkali melewati suatu proses yang disebut proses memang mengungkapkan perasaan di hadapan Allah. Dan ini proses ratapan. Ini adalah suatu proses yang membawa kita. Kalau penderitaan itu begitu cakupannya begitu besar, maka penderitaan itu bahkan membuat kita terdiam, tidak sanggup melakukan apa-apa. Yang ada, kalau kata Dorothy Soles, salah seorang yang menggumulkan tentang penderitaan, dia mengatakan yang ada hanyalah keluhan-keluhan yang sering disebut nokturnal, keluhan-keluhan di malam hari. Mengapa aku ya Tuhan? Mengapa keluhan-keluhan di dalam kesendirian? Tetapi ratapan membawa kita untuk memproses seluruh pergumulan hidup di hadapan Allah. Dengan mengungkapkan secara jujur emosi-emosi perasaan kita. Tetapi kemudian dimulai, berganti dengan ekspresi kepercayaan di hadapan Allah. Dan dari sini kemudian kita memahami bagian ini. Saya tidak akan bahas kutukan ayat 23 sampai 29. Ayat 23 sampai 29. Di dalam kepercayaan kepada Allah,
Di dalam keyakinan hanya Allah yang sanggup membereskan. Maka kemudian kita bisa memahami apa itu mazmur kutukan. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkan amarahmu ke atas mereka. Dan biarlah murkamu menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang-orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkan salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Seolah-olah memang ini melawan apa yang nanti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia, doakanlah musuh-musuhmu. Tetapi bagian ini memproses ratapan, memproses bahkan musuh-musuh Allah di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat, ini berbicara tentang musuh-musuh rohani. Bagaimana menyatakan, nyatalah keadilan Allah, tetapi menyerahkan penghakiman kepada Allah. Bagian ini tidak berbicara menuntut pembalasan, mereka-reka pembalasan. Tetapi memproses seluruh perasaan hatinya di hadapan Allah. Walaupun persoalan ini belum selesai, tapi kita tinggalkan bagian ini tentang mazmur kutukan. Ketika pemazmur menyatakan pembalasan, keadilan Allah, menuntut keadilan Allah terjadi atas musuh-musuhnya. Nah, kita masuk kemudian kepada apa yang menjadi inti dari ratapan. Mari kita lihat keyakinan pembebasan hanya terjadi di dalam Tuhan. Suatu keyakinan di dalam pergumulan dan penderitaan tidak ada jalan lain. Pembebasan hanya dari Allah. Mari kita lihat ayat 30, 34 dan 36. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Suatu keyakinan bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan pembebasan di dalam penderitaan. Saya kembali kepada apa yang kita ungkapkan. Dari awal ketika berbicara ratapan seolah-olah memang seperti gugatan. Pertanyaan di hadapan Allah. Keluhan seolah mempertanyakan Allah. Namun sesungguhnya ratapan di hadapan Allah adalah ungkapan kepercayaan kepada Allah bahwa satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya pembebasan hanya oleh Allah. Maka hai umat Allah, di dalam penderitaan satu-satunya jalan yang terbaik dalam menghadapi penderitaan, datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Curahkanlah seluruh isi hatimu dan berharaplah pada kemurahan Allah. Saya ulangi. Ratapan memang awalnya seperti gugatan, pertanyaan di hadapan Allah karena beratnya penderitaan, sakitnya penderitaan, itu realita. Tetapi sesungguhnya ratapan adalah ekspresi kepercayaan didasarkan pada kasih setia Allah. Seumur hidup dia murah hati. Maka pembebasan, kelegaan, sukacita di dalam penderitaan hanya di dalam Allah. Keselamatan hanya di dalam Allah. Maka hai umat Allah,
di dalam penderitaan, bahkan di pintu kehancuran sekalipun, jangan lepaskan tanganmu. Datanglah dan datanglah kepada Allah. Dan seperti kemudian Mazmur ratapan, barulah kita masuk kepada apa artinya kemudian ketika kita berkata, aku akan memuliakan Tuhan, aku akan menyembah Tuhan, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Mazmur ratapan 69 ini diakhiri kemudian dengan pujian kepada Tuhan. Mungkin masalahnya belum selesai. Pergumulan dan penderitaan mungkin masih akan terjadi. Tetapi keyakinan bahwa Allah murah hati, Allah mendengar, suatu kepastian bahwa Allah merespon ratapan manusia, itu membawa pujian, ungkapan syukur kepada Allah sekalipun dalam penderitaan. Mari kita akhiri dengan ayat 31 sampai 37. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Wow, itu adalah bagian yang diungkapkan sebagai jalan-jalan di dalam penderitaan yang diungkapkan dunia. Daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah kamu mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisi, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Bagian ratapan itu kemudian, sekalipun masih mungkin dalam penderitaan, diakhiri nyanyian pujian kepada Allah. Kita masuk pada bagian akhir kemudian. Seperti saya katakan tadi, selain Mazmur 22, Mazmur 69 merupakan Mazmur yang sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Dan secara khusus Injil Yohanes menggunakan dan mengakui penggenapan Mazmur 69 dalam kematian Yesus Kristus. Ratapan Yesus di dalam kematian kemudian mengungkapkan di dalam kebangkitannya Ia mengalami pembenaran, dan ini membawa kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa ratapan orang percaya dalam menjalani hidup yang penuh pergumulan, dalam pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan, di dalam persekutuan dengan Kristus, Allah mendengar dan merespon ratapan kita. Bahkan lebih jauh, di dalam persekutuan dengan Kristus, Allah mentransformasi ratapan kita hari demi hari. Seperti ratapan orang benar. Di dalam ratapan kita diproses untuk makin hari makin benar di hadapan Allah. Apa yang mendorong pemazmur dengan penuh keberanian mengungkapkan perasaan yang paling dalam kepada Tuhan? Dan kembali ratapan menegaskan kepada kita, Tuhan yang berdaulat. Ia Tuhan yang kasih setia dan kasih sayangnya terbukti. Seumur hidup Dia murah hati. Maka hai umat Allah, berteriaklah dengan kejujuran dan keberanian dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan. Baik penderitaan karena mengakui akan keberdosaan, maupun penderitaan tanpa dosa, tanpa sebab. Ia murah hati. Dan di dalam persatuan dengan Kristus ada satu jaminan, Tuhan
mendengar, dan mentransformasi ratapan orang percaya. Tuhan hadir, Ia setia pada janjinya dan akan membela umatnya. Saya tutup kemudian dengan Mazmur 73. Mazmur 73 kembali mengungkapkan kepada kita seperti apa sebenarnya kita di dalam penderitaan. Ayat 21 sampai 28. Inilah ungkapan pemazmur. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Di dalam penderitaan, pemazmur secara jujur mengakui perasaan-perasaan yang terdalam. Aku dungu. Buah pinggangku sakit. Tetapi tidak ada jalan lain. Aku berada di dekatmu. Aku tidak melepaskan tangan kepadamu. Hanya di dalam Engkau pengharapan. Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Allah kelegaan. Maka berserulah, datanglah, curahkanlah segala isi hatimu. Di ambang kematian, di ambang kehancuran sekalipun. Aku akan dekat dengan. Kiranya kita semua alumni memproklamirkan, menggemakan ini di dalam pergumulan kita. Pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, bahkan pergumulan bayang-bayang kematian. Aku akan berada di dekat. Dan menarik kemudian. Mazmur itu diakhiri dengan Engkau memegang tangan kananku. Ini satu jaminan, ratapan, dan kiranya ini membawa keberanian kepada kita. Di dalam segala pergumulan, ada tangan Tuhan yang memegang kita. Lalu kemudian ayat 23. Disinilah kemudian kemenangan. Inilah pekik kemenangan setelah ratapan. Mari kita lanjutkan ayat 23 sampai 28. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kiranya ini semua dialami oleh alumni. Hari ini apapun pergumulan kita. Aku dungu. Tuhan, aku sakit. Buah pinggangku menusuk-nusuk. Tapi aku dekat. Dan tangan kananmu memegang aku. Dan engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Apakah penderitaan sudah lepas? Belum. Mari kita lihat. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26 membuktikannya kepada kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Tetapi aku, kiranya ini menjadi satu komitmen kita di hadapan Allah. Di dalam semua musim kehidupan kita. Di dalam semua pergumulan kita. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Supaya bahkan dapat menceritakan segala pekerjaan-pekerjaannya. Kiranya seluruh alumni di dalam hidup yang penuh pergumulan ini, aku tetap di dekatmu.
dan Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saya mohon dengan kasih Kak Lina Kristo menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada akhirnya kami belajar untuk percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam terang firman-Mu. Kami tidak bisa menghindari kenyataan adanya penderitaan, pergumulan, kesukaran, kesakitan. Dan ada banyak pendapat tentang hal itu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk melihat apa yang terjadi pada hidup kami dalam terang firman-Mu. Bahwa pada saat kami menderita, pada saat kami sakit, pada saat kami susah, Tuhan mengajar kami untuk meratap kepada Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk menangis di hadapan Tuhan. Dan mungkin hanya Tuhan saja yang tahu apa yang terjadi dalam hati kami yang paling dalam. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu berulang-ulang menyatakan kepada kami bahwa ratapan adalah cara untuk kami boleh masuk kepada penghiburan daripada Tuhan, masuk kepada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan bila saat ini ataupun di masa-masa mendatang kami mengalami kesukaran dan kesulitan pergumulan yang dalam. Biarlah kiranya apa yang telah kami lihat dalam terang firman-Mu tidak kami lupakan di dalam kegelapan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Niko ya Tuhan. Biarlah Engkau terus pimpin dia dalam segala pergumulannya ya Tuhan. Untuk terus boleh mengalami akan kekuatan demi kekuatan, terang demi terang daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.